Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Cerita Jurik, channel yang mengisahkan tentang dunia mistis dan misteri mitos yang ada di dunia ini. Untuk kali ini kita akan mengetengahkan cerita tentang Kampung Pocong Cimahi. Banyak pengalaman seram yang pernah dialami sejak kecil sampai hari ini. Semuanya memberikan pelajaran dan hikmah yang tidak ternilai. Pengalaman hidupku membuatku menghargai perbedaan setiap sisi dimensi. Salah satunya akan saya ceritakan malam ini. Ingat, jangan pernah mendengarkan cerita jurik ini sendirian. Karena jika kalian mendengarkan cerita jurik ini sendiri, mungkin mereka akan hadir di antara kalian. Kali ini cerita tentang Kampung Pocong. Beneran Pri, gue udah sering dengar kalau daerah itu super angker. Banyak kejadian yang seram. Apalagi ada satu rumah yang katanya tidak berpenghuni. Kita harus ke sana. Aman kok, tenang aja. Gue udah kenal sama Pak RT dan hansipnya. Kita tinggal datang aja. Sambil terus memainkan rambut gondrong acak-acakannya, Bang Kopral sangat bersemangat menjelaskan perihal satu daerah yang katanya sangat angker. Waktu itu sekitaran tahun 2008. Di meja makan rumah Teteh, gue duduk bertiga bareng Nando dan Bang Kopral, membahas satu topik yang cukup bisa menimbulkan penasaran gue. Masih di sekitaran Cimahi, Lewi Gajah, tapi udah agak ke selatan, ke arah Batu Jajar. Kampung kecil, masih sepi banget. Baru ada satu komplek besar yang berdiri. Nah, kampung ini ada di belakang komplek itu. Sebagian besar warganya udah sering lihat hal yang di luar nalar. Banyak kejadian seram pula. Ngeri pokoknya. Begitu kata Bang Kopral. Ya udah, yang sudah follow lama kenal dengan Bang Kopral, tetangga gue waktu di kos di rumah Teteh di Bandung. Gue ulas sedikit ya. Beliau ini omnya Rudi, teman kuliah. Rumah tinggalnya persis di depan rumah Teteh. Tapi walaupun statusnya om, Bang Kopral belum terlalu tua. Waktu itu umurnya masih 30-an. Kerja di Jakarta, rumah di Bandung. Beberapa kali dalam 1 bulan dia pulang. Dan kalau di Bandung lebih banyak menghabiskan waktu dengan nongkrong bareng anak-anak kos di rumah Teteh. Orangnya asik, selengean, rambut gondrong acak-acakan, kulit gelap tapi bersih, ditambah dengan tampang yang cukup sangar. Sangat senang ngobrol dan bercerita kalau sudah nongkrong di rumah Teteh. Bisa sehari semalam gak habis topik bahasan, kecuali kalau Teteh udah bete langsung bubar. Bang Kopral ini amat sangat tertarik dengan kemistisan dan perhantuan.
selalu penasaran kalau mendengar ada urban legend di suatu daerah. Dia juga sering menulis artikel di satu majalah. Tentu saja tulisannya tentang mistis dan perhantuan. Kloplah dengan hobinya. Beberapa kali gue membujuk dan terbujuk rayuan untuk mengunjungi tempat-tempat seram dan angker, untuk membuktikan kebenaran cerita. Bukan menantang ya, tapi sekedar ingin tahu alias penasaran. Tempat-tempat yang kami pernah kunjungi kebanyakan masih di sekitaran Bandung dan Jawa Barat. Contohnya hantu rokok di Punclut, kereta kencana di Cipaganti. Dua-duanya sudah pernah aku kunjungi. Pengalaman paling berkesan jalan bareng Bang Kopral adalah sewaktu mengunjungi pantai selatan Jawa. Kami coba bertemu dengan penguasanya, yaitu Nyi Roro Kidul. Begitulah sekilas tentang Bang Kopral. Gak kenal maka gak sayang kan katanya. Pokoknya kita harus ke kampung itu, Bri. Angkernya gila, kuntilanak sering berseliweran katanya. Bang Kopral mencoba merayu gue. Terus ada satu rumah besar yang angker banget. Udah puluhan tahun kosong. Kata warga sekitar, rumah itu ada sejak zaman Belanda. Ada taman besar di belakang. Katanya kalau malam Jumat suka kelihatan ada pesta di taman belakang. Istri isinya bule semua. Kakinya gak ada yang nginjek tanah, melayang. Wih, keren banget gak tuh? Pokoknya kita harus kesana, Bri. Sebenarnya jujur, gue paling gak berani kalau sengaja mencari tentang keberadaan mereka. Gue takut. Tapi ya itu tadi, Bang Kopral selalu menemukan cara supaya gue ikut pada akhirnya. Sesekali Doni dan Nando juga ikut, tapi jarang. Itu pun kebanyakan misinya gagal, alias gak menemukan apa-apa. Ayo Bri, besok malam Jumat Kliwon loh. Pas banget, seru pastinya. Ayolah, pulangnya gue traktir makan di warung Cemar deh. Hehehe. Awalnya gue masih nolak, gak mau, gue takut. Tapi entah bagaimana Bang Kopral akhirnya menemukan cara agar gue setuju untuk ikut. Jadi ya akhirnya kami berniat untuk jalan keesokan harinya ke satu wilayah yang katanya angker di sekitaran Cimahi, Lewi Gajah. Kami berdua berangkat selepas Isya. Seperti biasa, gue duduk di belakang kemudi. Tujuan pertama adalah rumah Pak RT setempat. Mau ngobrol sekalian minta izin. Katanya nanti di sana akan hadir hansipnya juga. Cari info dulu lah kira-kira. Oh iya, waktu itu Bang Kopral membawa sesuatu di dalam tas kecilnya, yaitu satu siung bawang merah yang bawangnya berjumlah genap. Kata Bang Kopral, bawang merah siung genap bisa memancing makhluk halus. Gue gak tahu atas dasar apa dia punya pikiran begitu. Dan aku harap jangan diikuti oleh yang lainnya. Singkatnya jam 9 kurang kami sampai di rumah Pak RT. Kurang lebih 1 jam perjalanan santai dari pintu tol Cimahi. Rumah yang tidak terlalu besar dengan halaman luas. Waktu itu tahun 2008. Daerah ini masih tergolong sepi. Masih banyak lahan kosong. Baru ada satu perumahan besar berdiri, itu pun masih sepi juga.
Sebut saja namanya Pak Udin. Dia menjabat RT sudah cukup lama, belasan tahun katanya. Karena gak ada warga lain yang bersedia menggantikannya. Penampilan Pak Udin ini sederhana, menggunakan sarung dan peci, menyambut kami di teras rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Pak Udin dengan senyum yang sumringah. Kirain gak jadi, hehehe, ucap beliau dengan logat Sunda yang kental. Iya Pak, maaf kemalaman. Setelah itu kami dipersilahkan masuk dan duduk di teras rumah. Dan kami berbincang di situ. Bang Kopral bilang dia mau meminta izin untuk patroli di wilayahnya. Coba untuk mencari kebenaran berita yang mengatakan kalau daerah ini cukup angker. Banyak warga yang pernah melihat penampakan makhluk-makhluk gaib. Bang Kopral bilang juga nantinya kalau kami menemukan atau melihat sesuatu akan dijadikan bahan artikel tulisannya. Boleh saja, silahkan, tapi harus hati-hati. Seringkali ada orang-orang yang kesurupan, apalagi di daerah jalan potong. Harus ekstra hati-hati. Begitu kata Pak RT. Jalan potong, daerah apa itu? Jadi ada suatu wilayah yang warga sekitar menyebutnya jalan potong. Kenapa disebut jalan potong? Karena wilayah itu memang jadi jalan potong kalau mau menuju jalan besar atau tempat keramaian. Tapi warga situ hanya berani melintas pada siang hari saja. Kalau malam tidak ada lagi yang berani lewat. Kata Pak RT, tempatnya cukup seram. Lahan kosong yang isinya hanya pohon-pohonan besar dan banyak ilalang. Tapi mobil dapat melintasinya. Karena di tengah-tengahnya berdiri rumah kosong besar. Rumah yang Bang Kopral ceritakan di awal tadi. Rumah tua yang puluhan tahun kosong. Menurut warga sekitar, katanya sudah berdiri sejak zaman Belanda. Ada beberapa warga yang melihat kegiatan di sekitar rumah itu pada tengah malam. Sangat menyeramkan. Kalau mendengar cerita Pak RT, kami banyak berbincang. Pak RT terus bercerita mengenai daerah yang dia tinggali. Sampai akhirnya sekitar jam 10 malam datang bergabung seorang bapak berpakaian hitam-hitam dengan sarung melintang di tubuhnya, membawa lampu senter besar di tangannya. Benar, itu adalah Pak Hansip yang biasa jaga malam di wilayah tersebut. Sebut saja namanya Pak Romli. Setelah berkenalan dan berbasa-basi, perbincangan semakin seru dengan hadirnya Pak Romli ini. Sebagai orang yang bertugas jaga malam, tentu saja beliau punya banyak kisah seram yang diceritakan. Pokoknya mah gak ada warga yang berani lewat jalan potong itu kalau sudah malam, termasuk saya. Loba jurig. Begitu kata Pak Romli ketika membahas jalan potong. Nanti paling saya cuma bisa antar sampai depan rumah kosong itu aja, lanjutnya. Sekitar jam 11 malam kami bersiap untuk memulai kegiatan. Sebelumnya pamitan dulu dengan Pak RT. Nanti setelah selesai kami langsung pulang ya Pak. Takut ganggu kalau harus balik lagi. Begitu kata Bang Kopral mengakhiri pertemuan. Setelah itu didampingi Pak Romli kami menuju wilayah yang disebut Jalan Potong. Tempat angker yang ada di rumah kosong gak jauh. Sekitar 15 menit kami sudah sampai. Tempatnya memang seram. Hanya pepohonan besar
berdiri dengan semak belukar di sekitarnya. Gak ada rumah penduduk, hanya satu rumah yang berdiri tegak di tengah kegelapan. Rumah besar bertingkat, kosong, gelap. Kami persis parkir di depannya. Saya nganter sampai sini aja ya. Mau patroli keliling kampung dulu. Sing hati-hati, banyak setan. Kalau ada apa-apa, kalian ke pos kamling yang tadi kita lewat aja. Begitu kata Pak Romli. Pak, kalau nanti kami mau masuk ke rumah itu boleh nggak? Tanya Bang Kopral. Pertanyaan yang sedikit membuat gue kesal. Mau ngapain masuk ke rumah kosong itu coba? Cari gara-gara kan namanya. Sok aja kalau berani mah. Terakhir saya masuk sama Pak RT, pintunya nggak dikunci, rusak. Tapi hati-hati ya, serem dalamnya. Begitu kata Pak Romli menjelaskan keadaan rumah. Setelah itu dia pergi meninggalkan kami sendirian. Malam Jumat Kliwon kami berada di tengah-tengah wilayah yang katanya angker. Parkir di depan rumah bertingkat kosong yang kelihatan sungguh seram. Asoy ya suasananya. Gila ngerinya. Hehehe. Begitulah cara Bang Kopral menggambarkan suasana mencekam dan menyeramkan. Sama sekali tidak menunjukkan raut muka ketakutan. Kelihatan seperti menikmati adrenalin yang melonjak Spartan. Sementara gue dari pertama datang sudah mulai ketakutan. Semakin menjadi-jadi seiring berputarnya jarum jam menuju tengah malam. Jendela mobil kami biarkan terbuka lebar-lebar. Angin dingin beberapa kali masuk ke dalam. Seperti ada yang membuatnya begitu. Gak ada suara terdengar, hanya jangkrik dan serangga malam sesekali bersautan. Rumah kosong bertingkat 2 berada di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri, pohon rindang dan rumput ilalang. Di hadapan kami, jalan tanah yang gelap gulita. Tapi ada cahaya lampu pemukiman yang kelihatan di kejauhan. Udah jam 12, Bri. Belum ada apa-apa. Gimana nih? Pulang aja ya, Bang. Ini serem sih. Sepinya parah, ngeri. Setengah berbisik, gue mengajak pulang. Beberapa kali menoleh ke kanan ke arah rumah kosong. Gelapnya membuat pikiran gue melayang kemana-mana. Menebak-nebak ada apa gerangan di dalamnya. Halamannya cukup luas, dipenuhi semak belukar yang tinggi. Di sebelah kirinya berdiri pohon besar yang sama tinggi dengan atapnya. Daripada di sini gak ada apa-apa, gimana kalau kita masuk aja ke rumah itu, Bi? Tipikal Bang Kopral selalu dapat mengeluarkan ide brilian. Ide yang sungguh sangat gue tentang. Gak Bang, gila apa? Lihat aja tuh rumah, ngerinya gak sopan. Gue yakin banyak penunggunya. Gak deh, gak. Gue gak mau. Ya udah kalau gak mau, biar gue sendiri aja. Udah tunggu sini. Gue sebentar aja kok. Sialan Bang Kopral ini. Ngasih pilihan yang sulit. Sendirian di mobil, di tengah daerah angker gini, gue juga gak mau. Mendingan gue ikut dia aja masuk. Sialan lu Bang. Gue gak mau ditinggal sendiri. Gue ikut deh. Tapi jangan lama-lama ya. Hehe, gitu dong. Gak lama kok, tenang aja. Sambil cengengesan, Bang Kopral berjanji tidak lama-lama di dalam. Kami melangkah cukup susah. Harus menghindari rumput liar dan semak belukar yang tinggi. Halaman rumah ini benar-benar seperti sudah sejak lama tidak terawat. Beberapa kali gue menolehkan wajah ke atas, melihat jendela lantai 2 sebelah kanan, seperti ada yang berdiri memperhatikan. Tapi setelah gue tegaskan lagi,
Ternyata tidak kelihatan apa-apa, gelap saja. Hanya tinggal beberapa meter menuju pintu depan, tiba-tiba kami mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suaranya seperti suara pintu yang bergeser terbuka. Kayaknya suara pintu, Bri, bisik Bang Kopral dengan wajah yang mulai serius. Gue mengiyakan sambil mengangguk pelan. Pulang aja yuk Bang, takut gue. Sekali lagi gue melempar ide yang kemungkinan besar tidak disetujui oleh Bang Kopral. Sebentar aja Bri, gak lama-lama. Begitu katanya. Benar apa kata Pak Romli tadi. Ternyata pintu depan memang dalam keadaan tidak terkunci. Bang Kopral yang berjalan di depan hanya tinggal menerungnya saja. Pintu pun terbuka. Cukup lama kami berdiri di depan pintu, memperhatikan isi rumah ketika pintu sudah terbuka penuh. Hembusan udara dari dalam yang mengalir keluar membawa aroma pengap dan berdebu. Pertama yang kami lihat sepertinya ruang tamu, kosong tanpa perabotan. Hanya gelap yang terlihat. Di ujung kanan ada pintu dalam keadaan terbuka. Sepertinya merupakan akses ruang tamu menuju ruang keluarga atau ruang tengah. Perlahan kami masuk rumah dengan lampu senter di tangan masing-masing. Lampu senter yang memang sudah dipersiapkan sejak berangkat tadi. Langkah sepatu menginjak lantai penuh debu menimbulkan bunyi keras. Hanya itu saja suara yang terdengar. Ketika sudah sampai di pintu kedua, pintu menuju ruang tengah, sekali lagi kami berhenti karena lagi-lagi terdengar suara pintu terbuka. Suara yang sepertinya bersumber dari lantai atas. Bang, kayaknya cukup deh. Ini rumah, ngerinya gak asik. Sekali lagi gue coba untuk menggoyahkan pendirian Bang Kopral. Tapi sekali lagi hanya ucapan sebentar lagi yang keluar dari mulut Bang Kopral. Lanjut melangkah, sekarang kami berada beberapa meter di dalam ruang tamu. Cahaya lampu senter menyisir setiap sudut ruangan, menyentuh seluruh bagian yang berselimut gelap. Debu-debu kecil terlihat berterbangan, menambah mencekam suasana. Di sebelah kiri gue melihat tangga yang di tengahnya berbelok ke kanan menuju lantai 2. Dari ketebalan debu gue lihat di setiap anak tangga sepertinya sudah sangat lama gak ada orang yang melangkah menginjaknya untuk ke atas. Tapi kemudian kami lanjut ke belakang. Di ujung sebelah kanan ruang tengah ada satu ruang lagi yang aksesnya tanpa pintu. Sepertinya diperuntukkan sebagai ruang makan. Karena di sebelah kirinya ada ruangan yang di dalamnya terlihat ada wastafel tua. Sepertinya itu dapur. Ruang makan dan dapur hanya dipisahkan oleh dinding berbentuk meja setinggi perut orang dewasa, membentuk seperti meja bar panjang. Sungguh benar, ini merupakan rumah yang menyeramkan. Hawanya sangat gak enak. Di beberapa bagian kami merasakan udara yang hangat cenderung panas. Brak! Kaget. Tiba-tiba terdengar ada suara pintu dibanting di lantai atas. Jantung gue sejenak berhenti berdetak, terkejut dan ketakutan. Cuekin aja Bri, kita lanjut ke belakang. Gak bisa apa-apa, gue hanya bisa pasrah untuk terus ikut kemana Bang Kopral melangkah. Di ujung belakang sebelah dapur kami berdiri di depan jendela kaca yang cukup besar. Jendela berdebu yang dari situ kami dapat melihat halaman belakang. Bang Kopral mengusap tangannya pada kaca jendela, coba menyingkirkan debu yang menempel pada permukaannya.
supaya dapat melihat halaman belakang lebih jelas lagi. Gue melakukan hal yang sama, membersihkan sebagian debu di permukaan kaca yang ada di hadapan. Setelah itu barulah kami dapat melihat bagian belakang rumah dengan jelas. Sama seperti halaman depan, belakang rumah juga ditumbuhi rumput tinggi, semak belukar. Ada beberapa pohon besar yang berdiri menghalangi mata untuk lebih jauh lagi memandang. Cahaya lampu senter kembali menyisir setiap sudut yang ingin kami lihat. Tidak jadi terlalu terlihat jelas, tapi cukup untuk sekedar memecah pekat gelap. "Bri, pojok kanan di bawah pohon," Bang Kopra berbisik pelan, memberi petunjuk agar gue mengarahkan pandangan ke titik yang dia mau. Lalu lampu senter gue arahkan ke tempat itu. Sedikit cahayanya akhirnya mampu membuat gue bernafas. Bulu kuduk berdiri semua. Di pojok kanan halaman, di bawah pohon, gue melihat pocong. Pocong itu berdiri diam, sepertinya menghadap ke tempat kami terperangah memperhatikan. Cahaya lampu senter masih saja mengarah ke arah pocong itu. Sampai akhirnya Bang Kopra menurunkan tangan gue supaya gak terus-terusan menyenter. "Udah Bang, gue gak kuat, kita pulang Bang, pulang." Berbisik gue memaksa meminta pulang. Bang Kopra tampak setuju. Dia melangkah mundur ketika pocong di belakang itu seperti mulai bergerak mendekat. "Yuk Bri." Lalu kami balik badan, berjalan menuju pintu depan, berniat segera keluar dari rumah. Tapi langkah terhenti ketika hanya beberapa langkah lagi sampai pintu yang menuju ruang tamu. Ada suara orang batuk di sebelah kanan, tempat di mana letak tangga menuju ke arah atas. Secara refleks kami kompak menoleh ke arah suara itu. Di tengah-tengah tangga sebelum berbelok kanan, di situ ada pocong yang berdiri tegak. Di dalam gelapnya ruangan, hanya pantulan cahaya lampu senter yang membantu penglihatan. Kami dapat melihat dengan jelas bentuknya, tinggi besar, berbalut kafan putih kusam. Dalam ketakutan yang teramat sangat, gue mendorong Bang Kopra agar kembali melanjutkan langkah. Seperti tersadar, akhirnya dia melanjut melangkah. Gue ikut di belakangnya. Dari situ, dari sudut mata, pocong itu masih kelihatan berdiri di atas tangga. Ketika sampai di luar, gak buang waktu lagi. Kami terus menuju mobil. "Gila, seru abis. Ada pocong Bri, 2," ucap Bang Kopra sambil suaranya menahan supaya gak teriak. Setelah kami sudah berada dalam mobil, begitulah selalu kelihatan senang kalau misinya berhasil. Sementara gue masih shock, kaget, nafas tertahan, memikirkan kejadian yang baru terjadi. Satu situasi yang menyeramkan dan mencekam. Dalam hati gue berkata, kalau gak akan melakukan kegiatan ini lagi, kapok. Kita pulang ya Bang, yuk. Lalu gue coba untuk menyalakan mesin mobil dan berhasil. Setelah mesin hidup, gue menyalakan lampu. Setelah itu mata gue tertarik untuk melihat kaca spion dalam. Kembali gue terdiam. Lagi-lagi napas tertahan. Ada pocong di belakang, tapi bukan di dalam mobil. Dibantu penerangan lampu belakang, gue melihat pocong berdiri beberapa meter di belakang mobil. Bang, di belakang ada pocong. Sontak Bang Kopra menoreh ke belakang. Cepetan jalan, Boy, cepetan jalan. Dalam ketakutan, gue injak pedal gas perlahan, meninggalkan tempat angker itu, dan meninggalkan rumah seram itu.
Dalam perjalanan menuju jalan besar, sekali lagi kami melihat pocong berdiri di pinggir jalan, hanya beberapa meter dari lintasan mobil. Dia terus diam sampai kami benar-benar melintas di depannya. Gue terus berdoa dalam hati, berharap cepat sampai di keramaian dengan selamat. Beberapa menit kemudian akhirnya kami sampai di jalan besar, daerah yang sudah gak seram lagi. Berakhir juga malam mencekam itu. Besoknya Bang Kopra kembali datang ke rumah Pak RT yang kami kunjungi malam sebelumnya. Pergi sendirian, gue gak ikut. Mau bilang terima kasih dan menceritakan hal-hal yang kami temui semalam. Menurut Bang Kopral, Pak RT malah ketawa setelah mendengar cerita dia. Iya, semalam saya lupa kasih tahu kalau memang di daerah ini sudah ada penampakan pocong. Sudah banyak warga yang lihat penampakannya. Makanya ada sebagian warga yang di luar menyebut kampung ini dengan sebutan Kampung Pocong. Begitu katanya. Pantesan, kata Bang Kopral. Itulah tadi cerita tentang Kampung Pocong yang ada di Cimahi. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.